Oke, halo teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya Cahyadi dari Training and Development Samania Academy Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang algoritma dan analisa data TikTok ya. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang pengenalan TikTok, terus kemudian yang kedua tentang perbedaan antara live commerce TikTok dan e-commerce. Oke. Baik, langsung saja teman-teman. Kita mau bedah dulu dari algoritma dan analisa data TikTok ya. Oke, apa sih yang akan dipelajari hari ini? Ini ada dua, yaitu algoritma TikTok dan analisa datanya. Nah, untuk yang dua hal ini kita akan bahas dari konten video maupun dari live streaming. Nah, ini ada algoritma untuk TikTok dari sisi video TikTok gitu ya. Karena kan TikTok ada dua ya, ada yang video, ada yang live streaming. Nah, untuk video ini gimana sih? Nah, video ini ada 4 parameter yang akan dinilai oleh TikTok sebagai platform. Ini akan menilai apakah video kita layak untuk di pop up atau enggak ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah untuk menonton tuntas ya. Jadi video yang bagus menurut TikTok ya, menurut algoritma TikTok itu adalah video yang ditonton sampai habis oleh orang ya. Ini adalah parameter utama. Terus kemudian yang kedua setelahnya itu adalah video yang di-share. Jadi kalau teman-teman punya video bagus dan itu di-share tentu kan berarti ada manfaatnya buat mereka gitu ya dan mereka pasti akan senang untuk men-share. Terus yang ketiga adalah jumlah komen dan jumlah like gitu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman untuk yang mungkin baru mau bikin video gitu ya, mungkin masih follower masih sedikit, itu nggak usah khawatir gitu ya, karena algoritma TikTok ini berbeda dengan algoritma sosial media yang lain gitu ya. Contoh lah ya Instagram gitu. Kalau Instagram itu kan bergantung dari jumlah followers. Nah, kalau ini adalah bergantung dari seberapa menarik video teman-teman gitu. Nah, ini ada tipsnya. Nah, golden kita sebutnya atau saya sebutnya golden 3 second, itu 3 detik pertama video TikTok sangat penting ya. Jadi untuk menarik audiens supaya menonton tuntas VT gitu ya. Jadi teman-teman ketika membuat video pastikan 3 detik pertama itu adalah sesuatu yang menarik gitu ya, sesuatu yang menimbulkan rasa penasaran nih buat penonton agar video kalian ditonton sampai habis ya. Seperti itu. Nah, ini ada namanya exposure atau pop up ya. Jadi di tingkat pertama yaitu video kita akan diekspos oleh TikTok ini ke 300 sampai 500 pengguna ya. Jadi kalau sudah melewati tingkat pertama, ini misalkan dengan tingkat pertama video kalian ini banyak yang nonton, banyak yang nge-share, banyak yang komen dan like, otomatis akan dinaikkan ke tingkat yang kedua yaitu 3000 exposure dan seterusnya sampai puluhan juta exposure atau yang biasa kita sebut FYP ya. Tentu kalian ketika bikin video kan berharap untuk FYP ya. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Jadi kalian untuk yang baru mungkin baru bikin akun ini nggak usah khawatir. Yang perlu kalian pikirkan adalah buat video semenarik mungkin ya. Seperti itu. Nah, untuk membacanya seperti apa ini kalau kalian nanti di akun, kalian bisa klik di pojok atau di profil, ya nanti akan muncul ini, ada apa view profile live studio, dan ini kalian klik aja di business suite. Nah, business suite terus kemudian muncul nanti analitik. Ya, nah analitiknya kalian langsung scroll ke bawah, nanti akan ada konten dan live ya. Jadi kalau konten ini untuk video dan untuk live itu adalah saat kalian live streaming ya. Nah, ini saya ambil contoh ada dua video yang kita mau bedah secara analisa datanya seperti apa, mana yang lebih menarik dari dua video ini ya, video pertama dan video kedua ya. Nah, kalau untuk secara data, video pertama ini jumlah orang yang menonton fullnya ini 8% dari total orang yang melihat gitu ya. Jadi kan ada orang yang melihat dia cuma langsung scroll ke atas gitu. Jadi yang menonton sampai habis cuma 8%, 8,1%. Terus kemudian tadi parameter yang kedua selain watchful yaitu adalah share gitu. Nah, ini nol sharesnya. Nah, ini kalau nol berarti ini kurang bagus ya. Terus kemudian setelah share kemudian komennya juga tidak ada, dan yang ketiga ini adalah likes gitu ya. Jadi ini untuk yang analisa dari video pertama dan viewsnya ada 334 ya. Nah, terus untuk yang kedua, nah ini ada watchful videonya ini 52, ini
jauh sekali ya. Kalian bisa bandingkan tuh antara video pertama dan video kedua ya. Jadi kalau video kedua ini watchful-nya bagus banget ya. Berarti lebih dari setengah orang yang nonton atau yang terpapar oleh videonya atau yang sampai ke page kalian ini, kalian 50% orang ini yang nonton gitu ya. Nah, untuk share-nya juga ada dua gitu ya. Nah, komennya memang masih masih belum ada. Terus kemudian ada 9 like dan 610 views ya. Nah, ini kalian bisa bandingkan dari dua hal ini mana yang performanya lebih baik gitu ya. Ya, kita bisa bilang yang video nomor 2 yang lebih baik karena dari watchful video, terus kemudian dari jumlah share-nya dan jumlah views-nya, ya terus kemudian reach audience-nya juga banyak ya seperti itu. Nah, ini video-video ini berpotensi untuk FYP gitu ya. Nanti mungkin ini baru masuk ke kolam pertama, nanti akan naik ke kolam kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada tips. Jadi untuk video usahakan durasi videonya ini antara 15 sampai 30 detik gitu ya. Jadi untuk mengejar tadi watchful video, jadi jangan terlalu panjang gitu. Misal ada 3 menit atau 5 menit, kecuali memang videonya bentuknya tutorial ya atau edukasi yang memang harus durasinya panjang gitu ya. Terus kemudian yang kedua pakai sound yang sedang viral. Biasanya nanti ketika kalian edit video, ini langsung akan di pop up tuh sound-sound mana yang viral ya. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ini gunakan 5 sampai 8 hashtag yang relevan ya. Jadi ketika ini kan kalian bisa lihat di sini ini ada video tentang snack ya, berarti hashtag-hashtagnya juga yang berkaitan dengan snack. Ya, seperti itu kalau kalian nanti jualan baju atau jualan home living gitu ya, nanti disesuaikan saja hashtag yang relevannya seperti apa ya, itu. Oke, kemudian setelah tadi tentang video, nah ini kita bahas tentang live streaming ya. Ini saya ambil contoh dari live streaming di akun kita. Ya ini live streaming di tanggal 20 ya untuk durasinya hampir 2 jam ya. Ini data apa aja sih yang penting untuk kita lihat? Ini ada 4 ya. Pertama itu transaksi ya. Yang sebelah kiri ini transaksi atau GMV ya. Ini adalah parameter pertama yang akan dinilai oleh TikTok apakah live streaming kita bisa diberikan penonton atau tidak gitu ya. Apakah live kita akan dipromosikan oleh TikTok gitu ya ke para audiens gitu ya. Jadi parameter yang pertama ada transaksi, terus kemudian adalah produk ya, klik produk. Jadi berapa banyak orang yang masuk ke live kalian itu berapa banyak yang mengklik produknya ya, atau disebut CTR ya gitu, click to rate gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah engagement rate. Nah, engagement rate ini adalah persentase total penonton yang interaksi ya, interaksi ini baik komen maupun share ya seperti itu. Jadi ketika live kan tentu banyak nanti orang yang akan komen, akan share. Nah, ini balik lagi dari hostnya harus lebih aktif untuk membangun interaksi ya. Jadi untuk menaikkan IR-nya ini. Terus kemudian yang keempat adalah views. Jadi banyaknya jumlah penonton ya. Jadi ada 4 hal ini yang menjadi ukuran dari dari keberhasilan di live streaming ya, seperti itu. Oke, ini ada 4 hal yang akan kita bahas dari live streaming ini. Jadi TikTok ini membuat 4 report ya. Pertama report dari kontennya, terus kemudian viewers, produk dan user profile ya. Kalau dari konten ini kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat selama live itu revenue-nya berapa dan di jam berapa aja nih terjadi revenue atau terjadi order create. Jadi order-order yang dibuat ini bisa kalian lihat di sini, terus entering. Nah, entering ini yang masuk, jadi orang yang masuk ke live kalian. Kalau dari data ini kalian lihat yang garis biru ini masuk di jam kedua ya, jadi 1 jam kedua ini baru banyak orang masuk ya, gitu. Ini kalian bisa lihat puncaknya seperti ini. Terus kemudian kalau yang kuning ini apa? Yang kuning ini komen. Jadi berapa banyak orang yang komentar di sini. Nah, ini adalah data yang disajikan oleh TikTok ya, seperti itu. Nanti kalian bisa pilih aja. Misal mau berapa orang sih yang banyak living di jam berapa. Ini bisa lihat, atau berapa banyak follower baru, atau berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang klik di jam-jam berapa aja, ini bisa kelihatan di sini ya.
Nah, untuk yang biru-biru di bawah ini adalah untuk sematkan produk ya. Jadi ketika live jangan lupa untuk host dan co-hostnya untuk selalu menyematkan produk supaya apa? Supaya CTR-nya naik ya. CTR tadi kan kalau kita balik lagi, nah ini adalah CTR persentase total penonton yang klik produk ya. Jadi usahakan ketika live itu harus sering-sering mensematkan produk ya supaya nanti produk kalian langsung ke pop up di live-nya audiens ya. Oke, nah ini adalah jumlah viewers. Ya, kalau kalian lihat ini viewers yang diberikan dari TikTok ini sebanyak 57.000 ya yang lewat di page-nya audiens. Terus kemudian yang masuk berapa banyak sih? Yang masuk ini 3% atau sekitar 2.000. Nah, dari yang masuk itu berapa banyak sih yang klik gitu ya, yang klik produk kalian nih? Ternyata ada terjadi 5.000 klik atau 241%. Artinya setiap orang ini mengklik 2 kali di produk kalian ya, seperti itu. Oh sorry, untuk produk impression ini berarti bukan produk yang klik, tapi produk yang terlihat ya. Jadi eh, orang yang masuk terus melihat produk kalian ya, jadi melihat produk-produk yang disematkan ini berarti sebanyak kurang lebih 2 kali ya. Jadi setiap penonton melihat 2 produk kalian gitu ya. Terus kemudian untuk CVR-nya ini adalah produk klik. Nah, produk kliknya dari 5.000 orang yang melihat atau yang terpapar dari produk yang disematkan, ini 291 orang yang mengklik gitu, mengklik produk kalian. Nah, terus kemudian dari 291 ini yang terjadi order berapa sih? Yang terjadi order adalah 13 ya, seperti itu. Jadi inilah data-data yang disajikan oleh TikTok ya untuk live streaming kali